Siapa tak kenal Romawi, sebuah peradaban pramodern yang berusia lebih dari 1000 tahun. Hingga kini, berbagai peninggalannya masih dapat dilihat berdiri megah di Italia dan beberapa daerah bekas taklukannya. Bahkan bahasa mereka, yaitu bahasa Latin, hingga kini digunakan sebagai bahasa yang dianggap sakral oleh agama Katolik Roma dan bahasa resmi ilmu pengetahuan khususnya di bidang biologi. Meski bergelimang banyak peninggalan, dengan usia sepanjang itu, Romawi mengalami banyak sekali pasang surut. Para ahli sejarah menggolongkan peradaban Romawi kuno menjadi 3 babak besar berdasarkan bentuk negara dan pemerintahannya, yaitu Kerajaan Romawi sekitar 753 sampai 509 sebelum Masehi, kemudian Republik Romawi 509 hingga 27 sebelum Masehi, dan Kekaisaran Romawi 27 hingga 476 Masehi. Para sejarawan menyebut akhir dari peradaban Romawi kuno adalah runtuhnya Kekaisaran Romawi yang ditandai dengan tumbangnya Romawi Barat. Romawi masyhur karena kemajuan peradabannya, khususnya di bidang hukum, militer, dan ketatanegaraan. Namun, dalam bentang panjang usia Imperium Romawi, ada seorang kaisar yang dikenal karena kekejaman dan perintah-perintahnya yang aneh. Ia adalah Gaius Caesar Germanicus atau lebih umum dikenal sebagai Caligula. Kaisar ketiga Imperium Romawi ini naik tahta pada tahun 37 Masehi di usia 25 tahun. Pemerintahannya berusia seumur jagung, hanya 4 tahun. Ia tewas dibunuh ketika baru menginjak usia 28 tahun. Caligula adalah anak seorang jenderal Romawi, Germanius Caesar, yang merupakan cucu Kaisar Augustus, serta keponakan dan anak angkat Kaisar Tiberius. Caligula adalah nama Lendian dari ayahnya yang berasal dari kata Caligae, yang bermakna sandal prajurit, sebab konon ia dibesarkan di sebuah barak militer. Ayah, ibu, dan kedua saudara laki-lakinya meninggal secara berturut-turut, sementara Caligula dan 2 saudarinya berusia lebih panjang. Sebagian sejarawan mengatakan bahwa kematian tersebut merupakan intrik Tiberius untuk melanggengkan kekuasaannya sebagai kaisar. Banyak sejarawan menyimpulkan kegilaan Caligula dimulai setelah ia sembuh dari sakit. 7 bulan setelah pengangkatannya sebagai kaisar, ia disebut mengidap epilepsi atau kondisi di mana seseorang mengalami kejang secara berulang. Kegilaannya yang membuat resah seantero Romawi adalah ketika ia melakukan inses dengan menikahi saudarinya sendiri, Drusilla. Praktik ini ia anggap wajar karena Mesir sebagai taklukan Romawi juga melakukan hal yang sama. Beberapa kaisar Romawi juga melakukan perkawinan dengan saudara sendiri demi melanggengkan dinasti, namun hanya Caligula yang tercatat menikahi saudari kandungnya sendiri. Kegilaan lainnya, pada tahun 39 Masehi, ia memerintahkan ratusan kapal Romawi berbaris di Teluk Napoli, sehingga menjadi jembatan antara Baie dan Puteoli. Selain hal itu, Caligula juga dikenal sebagai kaisar yang boros dan kejam. Ia gemar memerintahkan orang untuk bunuh diri dan tak seorang pun yang kuasa menolak permintaannya karena ia dianggap sebagai titisan dewa. Pada tahun 40, ia berniat mendirikan patung diriannya di Bait Suci Yerusalem. Namun, berkat bujukan dari Raja Yahudi, Herodes Agripia I, ia urung melakukan hal itu. Di tahun yang sama, ia beserta sejumlah pasukannya berangkat ke daerah Gaul dan menjarah harta benda milik penduduk di sana demi membiayai perilaku borosnya. Ia kemudian menggiring pasukannya di garis pantai dan berniat menginvasi daerah Inggris. Namun, kegilaannya muncul dan invasi pun urung. Pasukan itu diperintahkannya mengumpulkan kerang yang ia sebut rampasan laut yang ditaklukkan. Sepulangnya dari Gaul, tepatnya 4 bulan setelah kembalinya ia ke Roma, bulan Januari tahun 41, ia dibunuh oleh Caesius Caesarea, Cornelius Sabinus, penjaga tribun Praetorian, dan sejumlah orang lain. Istrinya, Caesonia, dan putrinya kemudian dihukum mati. Bentuk kegilaan yang paling terkenal adalah ketika ia hendak menjadikan kuda kesayangannya
Incitatus sebagai konsul Romawi, bahkan menjadi imam di kuil pagan. Namun, kisah kuda ini dibantah kebenarannya oleh sejumlah peneliti sebagaimana ditulis oleh Encyclopedia Britannica. Di balik kisah-kisah gilanya, Caligula juga berbuat beberapa hal baik. Karena kecintaannya pada seni, ia mendirikan gedung amfiteater di Septa, menyelesaikan proyek teater di Pompei, menggelar pertunjukan teater di Sirakus, dan menggelar juga sejumlah pertandingan olahraga di Lugdunum.